Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di pembelajaran apresiasi seni. Pada modul 1 ini kita akan belajar bagaimana memahami apresiasi seni. Modul ini dirancang untuk semua mahasiswa di berbagai program studi. Kita akan membahas 3 hal penting, apa itu apresiasi seni, mengapa seni penting bagi kita, dan bagaimana kita bisa memulainya. Apresiasi seni itu bukan sekedar melihat karya. Ia adalah perjumpaan aktif antara diri kita dan karya kreatif. Kita hadir dengan perhatian, rasa ingin tahu, dan pikiran terbuka. Tujuan apresiasi seni ada 3, yaitu menikmati, memahami, dan merenungkan. Menikmati berarti memberi ruang bagi warna, bentuk, ritme, bunyi, dan gerak untuk berbicara kepada indera kita. Memahami berarti menelusuri bagaimana karya dibuat dan apa yang ingin disampaikan oleh senimannya. Sedangkan merenungkan berarti menautkan makna karya itu dengan nilai, sejarah, dan kehidupan kita hari ini. Apresiasi seni itu berjalan di 2 jalur yang saling melengkapi, yaitu jalur sensori dan intelektual. Jalur sensori menangkap yang kasat mata, warna, garis, tekstur, ritme, dan suara. Sementara jalur intelektual mengajak kita berpikir, mengapa bentuk itu dipilih, apa yang ingin disampaikan, dalam konteks apa karya ini diciptakan. Keduanya sama pentingnya. Tanpa pengalaman sensori, apresiasi bisa terasa abstrak. Tanpa pemikiran intelektual, pengalaman bisa menjadi dangkal dan cepat berlalu. Lalu mengapa seni itu penting untuk kita semua? Pada tingkat individu, seni membantu kita menemukan ketenangan, menyalurkan emosi, dan melatih empati. Ia menajamkan pengamatan, memperkuat kreativitas, dan mengembangkan cara berpikir kritis. Pada tingkat komunitas, seni menjadi ruang kebersamaan. Mural di lingkungan, pertunjukan musik, atau festival kampus adalah contoh bagaimana seni membangun identitas, membuka dialog, dan mempererat solidaritas sosial. Melalui seni, kita belajar menjadi manusia yang lebih peka, terbuka, dan terhubung. Sepanjang sejarah, manusia selalu mencoba memahami mengapa kita tersentuh oleh keindahan. Dari pemikiran filsafat klasik tentang proporsi dan harmoni, hingga teori psikologi modern yang menjelaskan bagaimana otak kita mempersepsi bentuk dan emosi. Para ilmuwan seni dan psikolog menyebut ini sebagai perjalanan dari Gestalt, yang mempelajari cara kita mengenali pola dan bentuk, hingga neuroestetik, yang meneliti bagaimana otak merespon keindahan. Jadi, apresiasi seni tidak hanya perasaan, ia juga hasil kerja pikiran dan bahkan mekanisme biologis. Sayangnya, banyak orang merasa seni bukan untuk mereka. Ada yang berpikir bahwa seni hanya milik kalangan elit. Ada yang merasa harus memiliki bakat khusus untuk bisa menikmatinya, atau mengira bahwa ada satu tafsir yang benar dan lainnya salah. Padahal, seni itu untuk semua orang. Tidak perlu gelar atau kemampuan istimewa untuk menikmatinya. Setiap orang berhak memiliki pandangan dan pengalaman yang berbeda. Perbedaan itu justru memperkaya makna seni. Ketika kita berhadapan dengan sebuah karya, kita tidak datang dengan pikiran kosong. Kita membawa latar budaya, kenangan masa kecil, nilai hidup, bahkan suasana hati saat itu. Semua hal itu membentuk cara kita melihat dan menafsirkan. Misalnya, satu lukisan atau musik bisa membangkitkan rasa haru bagi seseorang, tetapi memunculkan rasa tenang bagi orang lain. Keduanya sah dan bermakna, karena seni adalah percakapan antara karya dan pengalaman pribadi kita. Lalu, bagaimana kita bisa memulainya? Cobalah dengan pendekatan slow looking. Pilih satu karya, bisa lukisan, foto, atau lagu, dan luangkan waktu beberapa menit untuk hanya mengamati atau mendengarkannya. Perhatikan detailnya. Deskripsikan apa yang Anda lihat atau dengar, lalu pikirkan maknanya bagi Anda. Tidak ada jawaban tunggal, yang penting adalah keberanian untuk berhenti sejenak, memperhatikan, dan bertanya. Jadi apresiasi seni bukan kemampuan bawaan, melainkan kebiasaan untuk hadir dan merasa. Di modul ini, mari kita belajar melihat lebih pelan,
berpikir lebih dalam, dan merasakan lebih jujur. Setiap karya seni punya cerita, dan setiap penonton memiliki tafsirnya sendiri. Selamat menikmati perjalanan apresiasi seni, karena seni tidak menunggu orang berbakat, seni menunggu orang yang mau mendengarkan.